Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sesuatu nih. Tapi sebelum itu, ayo kenalan dulu sama anggota-anggota kelompok kami. Nah, yang pertama ada Rina Kurnia, Jeskian Nurkenasi, itu saya sebagai moderator, Ayu Sulastri, Mita Mega Maulia, Putri Nur Amelia, dan yang terakhir, Alfia Ningsih. Materi yang kita bahas kali ini tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok 2 dengan penjelasannya. Ini saya akan menjelaskan tentang masa akhir Orde Baru. Yang pertama yaitu krisis moneter. Apa sih itu krisis moneter itu? Krisis moneter adalah krisis keuangan Asia yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan. Terus yang apa sih bagian-bagian krisis moneter itu? Yang pertama yaitu awalnya melanda Thailand pada awal Juli 1997. Ketika itu pemerintahan Thailand dibebani utang luar negeri yang besar, sehingga dengan cepat hal ini menimbulkan efek penularan ke negara-negara Asia lainnya. Yang kedua yaitu nilai tukar rupiah terus melemah. Pada saat itu banyak perusahaan swasta di Indonesia memperoleh pinjaman luar negeri jangka pendek dalam mata uang dolar Amerika dan ternyata menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak. Dapat dipastikan bahwa perusahaan di Indonesia sangat lemah serta devisa menjadi langka, itulah penyebabnya. Yang ketiga yaitu jatuhnya bursa saham Jakarta, PHK besar-besaran karena banyak perusahaan yang bangkrut. Jadi pas waktu itu perusahaan-perusahaan itu melakukan PHK yang sangat besar-besaran kepada pegawainya. Yang kedua yaitu krisis politik. Di sini krisis politik yang pertama pada tahun 1998 menjadi puncak bagi kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Dan yang kedua yaitu kehidupan politik sangat represif atau disebut dengan adanya tekanan yang kuat dari pemerintahan terhadap pihak oposisi. Ketiga, ada krisis hukum rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintah Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun, pemerintah melakukan intervensi, artinya kekuasaan peradilan harus dilakukan langkah untuk melayani keterpentingan para penguasa, dan bukan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Dan yang terakhir, krisis kepercayaan. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Banyak setelah melahirkan Ada tuntutan agenda reformasi MPR-DPR pada tahun 1998. Reformasi sendiri merupakan gerakan mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Tujuan reformasi MPR-DPR pada tahun 1998 sendiri yaitu untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Agenda reformasi MPR-DPR pada tahun 1998 sendiri dilatar belakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal 1998. Gerakan ini pada awalnya hanya demonstrasi di kampus-kampus besar, namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah.
Agenda gerakan dari reformasi tahun 1998 itu ada 6. Yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, ada pemberantasan KKN. Yang keempat, penghapusan dari fungsi ABRI. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Yang keenam, ada pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kronologi peristiwa reformasi pada tahun 1998 itu berawal dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998. Hal itu malah terjadi lebih awal pada tanggal 12 Mei 1998 di mana mahasiswa Trisakti di Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi berlangsung karena mereka menuntut Pak Soeharto untuk mundur. Nah, lanjut pada tanggal 13 Mei sampai 14 Mei 1998, kerusuhan itu semakin meluas. Dan dilanjut pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR minta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu pada tanggal 19 Mei 1998 dan akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 20 Mei 1998. Oke, kita lanjut ke bagian B, perkembangan politik dan ekonomi masa pemerintahan B.J. Habibie. Ketika B.J. Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri. B.J. Habibie menelurkan kebijakan bidang politik dan ekonomi, di mana upaya-upaya bidang politik yaitu ada mengganti 5 paket undang-undang, rakyat bebas beraspirasi, pencabutan pemberedalan Pers Timor-Timor, abolisi, mengurangi jumlah ABRI, dan Polri memisahkan diri dari ABRI. Upaya di bidang ekonominya yaitu merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, dan yang terakhir mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramelia dari kelas 12 IPA 3. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur menjabat dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih sebagai presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has. Kemudian pada 1 Oktober 1999 selalu menjabat pemerintah Presiden Gus Dur, mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa diantaranya adalah: 1. Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Yang kedua, Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. 3. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah, dirayakan tahun baru Imlek. Yang kelima, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Indonesia yang terlibat KKN. Yang keenam, pencabutan peraturan mengenai larangan TKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. 7. Membekukan MPR dan DPR selain pemimpin lain pula dan tangannya di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan berat dan lonjakan ekonomi. Gus Dur yang mengundang kerutan dipakar perseteruannya dengan DPR dan IMR mempengaruhi perekonomian Indonesia saat itu. Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi melalui amandemen UU BI, biaya masuk impor mobil sewa untuk KTT G15 yang lebih rendah dari yang seharusnya itu hanya 5%, sementara 175%, dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri tidak populer di masyarakat dan menuai protes, hingga mengakibatkan kredibilitas
Gus Dur perlahan-lahan menurun. Oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncaknya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat Majelis Istimewa MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar Stop Nomor 7 MPR 2 tahun ke atas kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Tangan politik dan ekonomi masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong, bentuk reformasi pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam bidang hukum dan pemerintahan, salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Dengan demikian, rakyat akan berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah secara terpisah. Hal lain yang dilakukan terkait dengan reformasi di bidang hukum dan pemerintahan adalah pembatasan wewenang MPR kesejajaran kedudukan antara Presiden dan DPR, yang secara langsung menguatkan posisi DPR kedudukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden, dan penegasan walaupun BPK salah satu bagian penting amandemen yang dilakukan MPR. Terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Upaya lain untuk menang cita-cita reformasi di bidang hukum adalah rencana pembentukan Mahkamah Konstitusi. Selamat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1999. Selanjutnya, reformasi di bidang ekonomi. Masalah ekonomi yang kompleks dan berkaitan menuntut perhatian pemerintahan untuk menguatkan situasi ekonomi. Guna memperbaiki kehidupan rakyat, Wakil Presiden Hamzahas menjelaskan bahwa pemerintahan merancang pakai kebijakan pemulihan ekonomi seluruh yang dapat menggerakkan sektor real dan keuangan agar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi. Selain upaya pemerintahan untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu TAP MPR RI nomor 4 MPR garis miring 1959 tentang garis-garis besar haluan negara 1959 sampai 2004 sesuai dengan amanat GHBN 1999 sampai 2004. Arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam program pembangunan nasional. Ingat tahun yang ditetapkan oleh Presiden dan DPR, salah satu indikator keberhasilan pemerintah Presiden Megawati adalah rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan bertampak pada stabilnya harus berguna, namun berbagai pencapaian bidang ekonomi pemerintahan Presiden Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemilihan pada pertengahan tahun 2002 sampai 2003. Nilai tukar rupiah yang sempat hingga Rp 8.500 per dolar Amerika Serikat kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah. Selain itu, persoalan utang luar negeri juga menjadi persoalan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri karena pembayaran hutang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar, yakni sampai 52% total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat sebesar Rp215,4 triliun. Hal ini mengakibatkan pemerintahan mengalami defisit anggaran dan uang pinjaman baru. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pertama pemilihan sebagai presiden. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai Presiden Wakil Presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden diikuti oleh berbagai aksi protes mahasiswa, diantaranya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Budayana Denpasar, Bali yang meminta agar presiden terpilih segera merealisasikan janji-janji mereka selama kampanye presiden. Presiden SBY segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Lalu, kebijakan masa pemerintahan SBY dalam bidang politik: yang pertama, pemberantasan KKN. Kedua, pembentukan sekretariat gabungan atau Setbag. Ketiga, mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah. Keempat, mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas. Lalu, upaya yang baik dalam menyelesaikan konflik dalam negeri. Selanjutnya dalam bidang ekonomi yaitu menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengurangan dengan upaya pemerataan dan pengurangan kesenjangan. Lalu pembangunan daerah-daerah tertinggal, memberikan BLT atau bantuan langsung tunai, dan yang terakhir memperbaiki sarana dan prasarana. Lalu pada pelaksanaan pemilu 2009, berbagai pencapaian pada masa pemerintahan SBY meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat ke depannya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkorelasi dalam penerapan berbagai kebijakan pemerintahan yang efektif di lapangan. Berpasangan dengan seorang ahli ekonomi yaitu Budiono, Presiden SBY berhasil mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009, pasangan SBY berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran. Sekian dari kelompok 1. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.